Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal 'alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa mengucap syukur atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kelapangan waktu, nikmat Allah kembali mudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumahnya, di salah satu taman dari taman-taman surga, dengan tujuan semata-mata ingin meraih ridha Allah, ingin menggapai surganya Allah dengan salah satu jalan yang Allah mudahkan. Barang siapa melapaki jalan tersebut untuk menggapai surganya, yaitu jalannya para penuntut ilmu. Semoga kita termasuk golongan yang Allah mudahkan jalannya menuju surga, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam sayyidil anam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, daramang sadayana insyaallah. Insyaallah di pagi hari yang penuh berkah ini bertepatan dengan tanggal 1 Jumadal Akhir ya, Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Bulan keberapa Bapak Ibu Jumadil Akhir? Bulan keberapa urutannya dalam bulan Hijriah? 9 Ramadan kita, Bu. Bulan ke-6 ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya. Berarti kurang lebih ya 3 bulan lagi kita, mudah-mudahan Allah sampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan ya. Harus persiapan betul-betul dari sekarang ya, kembali dibuka ya catatan-catatannya berkaitan dengan fikih ibadah di bulan Ramadan ya, terutama ibadah saum. Tapi jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian rutin masih membahas fikih ibadah ya, kita menggunakan buku ini, Fikih Ibadah Bergambar, karya Dr. Abdullah Bahammam ya. Yang mana kita memasuki sekarang bersuci, alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikannya. Nah, ini menjadi tugas dan PR juga. Artinya apa yang sudah kita pelajari di situ ada tanggung jawab, kewajiban bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari ya. Maka diulang-ulang kembali catatannya, bagaimana tata cara taharah bersuci yang benar, dari berwudu ya, menghilangkan najis,
mungkin dalam kondisi tertentu tayamum, kemudian mandi besarnya dan lain sebagainya, ya. Karena dia merupakan syarat sah sholat, ya. Kita sering sampaikan, jika ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, maka mulailah dengan berwudu, taharah yang khusyuk pula, ya. Dia awal mula kekhusyuan. Baik jamaah sekalian, kita akan memasuki bab baru, ya, bab sholat. Penulis memulai dengan kedudukan dan hukum sholat. Tujuannya apa? Agar tumbuhnya rasa pengagungan pada diri kita. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu yang akan kita kerjakan ini adalah perkara yang agung, perkara yang penting, ya, apalagi perkara yang sangat dicintai Allah, diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita pun akan melakukan ibadah ini dengan penuh kecintaan, sukarela, penuh keridhaan. Yang berbeda dengan orang yang sholat, tapi dia nggak tahu kedudukan, keistimewaan dan keagungan sholat di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, apa kedudukan sholat dalam syariat ini? Yang pertama, ya kita mulai dari definisi sholat dulu. Kemudian ada kedudukan sholat, ada keutamaan, hukum melaksanakannya, kemudian siapa saja yang diwajibkan, dan hukum orang yang meninggalkan sholat, ya. Kita mulai dari definisi pengertian. Secara bahasa, kata as-shalah itu dalam bahasa Arab berarti ad-du'a. Sholat artinya adalah doa. Kenapa dikatakan doa? Karena memang dalam sholat ini nanti kita akan dapatkan banyak sekali doa di dalamnya, ya. Dimulai dari doa iftitah, ya. Kemudian minta perlindungan kepada Allah, kemudian dimulai dalam surat Al-Fatihah juga ada doa di situ, permintaan ihdinas siratal mustaqim, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah syariat, terminologinya dari sisi ulama fikih, salat itu adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusah, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ibadah yang dilakukan karena Allah, ya, yang terdiri dari apa? Dari perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan. Jadi ini ibadah tauqifiyah. Tauqifiyah itu sudah ditentukan dari bacaan, gerakan, tata cara, sifatnya sudah Allah tentukan. Yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, ya, assalamualaikum. Itulah yang dinamakan dengan ibadah, ya. Dan senantiasa ibadah itu memerlukan apa? Niat, ya. Jadi sholat tentunya juga harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa kedudukan sholat ini dalam Islam? Ada beberapa poin, 4 poin kurang lebih. Yang pertama, kita ketahui bersama, sholat ini merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, bahkan dia rukun kedua setelah syahadat, ya, setelah orang mengikrarkan, bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan hamba dan utusannya, maka kewajiban setelahnya harus dia jaga adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis yang Abdullah ibn Umar, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat pada Allah dan pada Rasulnya, wa iqamatis shalah, dan menegakkan, mendirikan salat. Kita sudah pernah sampaikan, ya, perbedaan antara mengerjakan dan mendirikan. Ya, mengerjakan hanya asal-asalan, yang penting dikerjakan saja. Ya, tidak menjaga rukunnya, tidak menjaga sunnah wajibnya, tidak menjaga kekhusyuan. Tapi namanya mendirikan, menegakkan, itu dilakukan sebaik mungkin di awal waktu, ya, penuh kekhusyuan, tumakninah dan lain sebagainya.
Kemudian ita'iz zakah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, kemudian saum di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Jadi dia merupakan salah satu rukun. Dan namanya rukun adalah pilar gitu kan. Islam dibangun di atas 5 pilar. Fondasi utamanya syahadat. Nanti akan ada penjelasan bahwasannya sholat adalah tiangnya. Yang kedua, kedudukan sholat merupakan sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang wajib ya. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul a'malil ahab ilallah, ayyu a'malin ahab ilallah, amalan apa yang paling dicintai, paling baik di sisi Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ini sebaik-baik amal. Dia merupakan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Allah sebutkan, wala yazalu wa ma taqarraba ilayya 'abdin mimma ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri, itu mulai dengan perkara yang wajib ya. Dan salah satu kewajiban adalah sholat fardu. Yang ketiga, sholat ini merupakan pemisah, batas pemisah keislaman dan kekufuran. Dia pembeda gitu loh. Ini nanti akan ada sangkut pautnya, kaitannya dengan hukum meninggalkan sholat. Karena pembeda antara orang yang dikatakan dia ini muslim dan yang kafir itu terlihat pada sholatnya. Nabi bersabda, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ini bahasanya tegas Nabi sampaikannya. Sungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi orang meninggalkan sholat ini ya antara kufur dan syirik, ini kan bahaya ya, bukan ancaman dosa biasa ini ya. Orang yang meninggalkan sholat ya antara kufur dan syirik ya, ini mengerikan ya, walaupun nanti akan ada penjelasan detailnya apakah kufurnya ini kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam atau tidak ya. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang hukum meninggalkan sholat. Tapi artinya ini merupakan perkara yang riskan sekali ketika seorang meninggalkan sholat. Dia berada di ujung tepi jurang ya. Sewaktu-waktu dia bisa jatuh dalam jurang kehancuran ya. Kemudian yang keempat, sholat adalah tiang agama. Ya. Nabi bersabda, Rasul amril Islam, pokok dari semua perkara adalah Islam. Ya, semua perkara kembali kepada Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiang Islam ini adalah sholat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi pondasinya Islam ya, keimanan ya, perkara-perkara akidah. Kemudian ditopang bangunan Islam ini dengan tiang-tiang yang kuat, yaitu sholat. Bayangkan kalau suatu bangunan yang megah, tapi tiangnya rapuh, ya ini kan akan mudah sekali roboh ya bangunan tersebut. Maupun pondasinya sekuat apapun, tapi kalau tiangnya ya tidak kuat, maka akan roboh. Begitulah bangunan Islam. Ya dibangun dengan pondasi akidah yang kuat, ditopang dengan tiang yang kuat pula, yaitu menegakkan sholat. Maka bayangkan kalau orang meninggalkan sholat, Nabi sampaikan di hadis yang lain, faqad hadamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan sholat, sesungguhnya dia sudah menghancurkan bangunan agama tersebut.
Ini tiangnya gitu loh. Bagaimana dia tidak menjaga tiangnya untuk memperkokoh tiang agama ini, tapi dia tinggalkan, ya bangunannya pun akan mudah rusak ya. Maka amalan yang lain pun juga akan mudah rusak ya. Ini kurang lebih kedudukan sholat dalam Islam yang membuat kita semakin tahu ya bahwasanya ini ibadah yang begitu agung, ibadah yang begitu mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga dan tunaikan ya, laksanakan sebaik mungkin ya. Kemudian jamaah sekalian, tentunya ada fadail, keutamaan sholat ini pun juga sebagai bentuk apa? Motivasi bagi kita semua ya. Segala perkara yang memiliki keutamaan kan kita berharap untuk bisa meraih keutamaan tersebut. Sholat ini memberikan cahaya kehidupan. Yang pertama, sholat adalah cahaya. As-salatu nurun. Ini hadis Nabi SAW. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya, nur itu kan cahaya. Nah, uniknya pemilihan kata di sini para ulama menjelaskan. Nah, Nabi menggunakan kata nur, cahaya. Di riwayat yang lain kita akan dapatkan as-sabru diyaun. Kesabaran itu juga cahaya. Dua-duanya cahaya. Cuman bedanya apa? Nabi dalam sholat menjelaskan dengan menggunakan kata nur, tapi dalam kesabaran menggunakan kata diya, dauun. Cahaya juga, tapi cahaya yang terang, bersinar, pelita. Keduanya cahaya kalau dalam terjemahan ini ya. Memang kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita kekurangan kosakata ya. Bahasa kita kekurangan kosakata untuk menjelaskan kata-kata dalam bahasa Arab. Ya, bagaimana tidak? Kosakata bahasa Arab ini kurang lebih 12 juta kata, Pak. Jadi bahasa yang paling lengkap, paling banyak pembendaharaan katanya. Dibanding bahasa Inggris cuma berapa? 700.000. Ya, bahasa internasional, bahasa Arab 12 juta kosakatanya. Sedangkan bahasa kita itu sedikit sekali. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa kita. Ya. Seperti cahaya ini, nurun dan dia. Nur itu cahaya yang menenangkan. Makanya kalau bilang cahaya bulan, pakainya nurul qamar, cahaya bulan. Cahayanya kan menenangkan ya, enak dipandang. Tapi kalau berkata cahaya matahari tidak pakai nur syams, pakainya dhawu syams, cahaya yang menyerap gitu ya, minar, ya memancar. Ya. Apa sih perbedaan? Kalau sholat itu cahaya yang menenangkan, memang sholat akan membuat kita tenang, adem ya, memberikan cahaya petunjuk. Tapi kalau kesabaran itu Nabi gunakan dengan cahaya pelita seperti matahari. Kenapa? Karena dalam kesabaran itu ada yang bergejolak dalam diri kita. Kita kan menahan sabar itu. Ada sesuatu yang terbakar dalam diri kita. Tapi itu akan menjadi cahaya bagi seorang yang bisa menahan amarah dan emosinya ketika sabar ya. Nah itu sedikit pembahasan dari segi bahasa. Jadi sholat adalah cahaya yang akan membimbing orang yang melakukannya dengan benar, mendirikannya, bisa membedakan dengan cahaya keimanan tersebut mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak. As-salatu nurun, sholat adalah cahaya. Yang kedua, sholat sebagai penghapus kesalahan, penghapus dosa. Banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran ya, diantaranya surat Hud ayat 114. Aqimus salata di tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Dirikanlah salat di dua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus
keburukan. Ya, ini luasnya kasih sayang Allah. Kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa. Ya, kebaikan yang paling utama yaitu tadi sholat. Ya. Maka sholat pun akan menggugurkan dosa. Dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi sampaikan, "Ara'aitum law anna nahran di babi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat." Perhatikan, jika seandainya di depan rumah seseorang itu ada sungai, ya, kemudian dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, kata Nabi kepada para sahabat, "Ayabqa min daranihi syai'un?" Apakah ya akan ada tersisa kotoran daki-daki di tubuhnya mandi 5 kali? Ya, kita saja mandi paling banyak berapa, Pak? Sehari 2, ya, mungkin 3, ya. Di daerah Cianjuang, Cibaligo makan dingin, ya. Kadang sekali saja kadang mandi gitu, ya. Ini orang mandi 5 kali sehari. Kira-kira bersih atau tidak? Oh, bersih. Kata Nabi, "Wa dzalika matsalus shalawatil khams." Dan itulah permisalan salat 5 waktu. Yamhullah bihinnal khataya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan kesalahan dengan sholat 5 waktu tersebut. Hanya saja yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Ya, di hadis yang lain disebutkan as-salawatul khams, as-salawatu ila salawat. Ya, al-jum'atu ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan yang lainnya, itu penggugur dosa di antara keduanya dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Apa beda dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar itu segala dosa yang Allah ancam pelakunya dengan azab dan hukuman di dunia. Nanti azab, hukuman di dunia atau azab di akhirat. Ya. Tapi kalau dosa kecil tidak ada ancaman walaupun dia dosa, ya, tapi statusnya lebih ringan dibanding dosa besar. Ya, dosa kecil ini dengan kita sholat, ya, tanpa taubat yang khusus, dia otomatis gugur. Dengan langkah kaki kita ke masjid, satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya menghapus dosa, itu otomatis gugur. Ya. Perkataan yang kasar, ya, mungkin ada niat yang tidak baik kepada saudara kita, kemudian melihat perkara yang diharamkan, ini masih dosa-dosa kecil. Itu otomatis gugur dengan ibadah. Tapi dosa besar itu memerlukan taubat yang khusus. Ya. Riba, zina, maaf, ya, khamr, dan lain sebagainya itu merupakan dosa-dosa besar. Tidak serta-merta gugur karena kita sholat, tapi mesti harus ada doa atau taubat yang khusus. Yang ketiga, keutamaan sholat merupakan jalan agar dapat masuk surga. Sebab min asbabi dukhul jannah. Salah satu sebab yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ya. Nabi berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ini kan salah seorang sahabat yang senantiasa menolong, melayani Nabi. Ya, terkadang menyiapkan air wudhu Nabi, terkadang mengangkat, membawakan terompahnya Nabi. Ya. Suatu saat ketika Rabi'ah itu melayani Nabi, Nabi berkata kepada Rabi'ah, "Salni ya Rabi'ah." Wahai Rabi'ah, mintalah. Ya, kamu mau minta apa kepadaku, kata Nabi. Kalau kita ditanya seperti itu pada Rasulullah, jawabannya apa? Pasti mintanya doa, kan? Itu yang diminta oleh sahabat. Ya, nggak minta dunia, ya, nggak minta apa-apa, enggak. Yang beliau minta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Murafaqataka fil jannah. Aku minta agar aku bisa bersamamu, wahai Nabi, di surga. Begitu kecintaan para sahabat, begitu tulus, ya. Ada kesempatan mintanya ingin bersama Nabi di surga. Ini kan cerdas sekali sahabat ini. Kalau bersama Nabi pasti di surga yang
tertinggi itu Firdaus. Ya. Maka apa jawaban Nabi? Nabi sampaikan, fa'inni ala dzalika bikasratis sujud. Maka bantulah aku agar engkau bisa membersamaiku nanti di surga dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Artinya memperbanyak sujud, kan nggak mungkin orang hanya sujud saja. Maknanya apa? Memperbanyak sholat, itu artinya. Berarti memperbanyak sholat itu salah satu sebab kita masuk ke surganya Allah, dan bahkan bisa dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang selanjutnya, nah, ya ini beberapa keutamaan ya, 3 kurang lebih keutamaan. Tadi bahwasanya sholat cahaya, kemudian menghapuskan dosa. Yang ketiga merupakan salah satu sebab kita masuk ke dalam surga. Lalu apa hukum melaksanakan sholat? Ya, insya Allah kita semua sudah tahu ya, karena dia rukun Islam, maka hukumnya wajib. Ya, sholat 5 waktu merupakan kewajiban Muslim. Dan dalilnya jelas di dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan kewajiban sholat. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Baqarah 43. Jelas perintah ya. Dalam ilmu usul fikih segala perintah hukum asalnya adalah wajib. Ya. Yang kedua, dari sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sempat kita sampaikan di awal, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara, disebutkan diantaranya menegakkan sholat, ya, rukun Islam. Kemudian dari Talha bin Ubaidillah, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Ya, beliau menjawab, ya salawatul khams fi kulli yaumin wa lailah. Islam itu yang engkau sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian bertanya lagi, apakah ada kewajiban selain itu? Maka Nabi menjawab, la, tidak ada. Illa an tatawwa. Illa at-tatawwa atau an tatatawwa. Kecuali tatawu ibadah sunnah. Jadi ya selain yang 5 waktu, itu tidak ada lagi yang wajib. Selainnya adalah ibadah sunnah. Ijma' kesepakatan para ulama. Konsensus. Ya, jadi tidak ada lagi perselisihan. Kan kalau masalah fikih ya memang selalu ada perselisihan, tapi dalam perkara yang qat'i, yang tetap, yang jelas, salah satunya kewajiban sholat 5 waktu, itu tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf. Ijma', artinya kalau sudah ijma' tidak boleh ada yang menyelisihi. Kalau ada orang di zaman sekarang berkata, oh yang wajib itu bukan 5 waktu, hanya 3 saja. Ya, seperti yang dikatakan oleh kelompok Syiah. Ya, Syiah itu meyakini tidak 5 waktu. Nah, maka dia sudah menyelisihi ijma' para ulama. Ya. Bahkan mereka tidak meyakini wajibnya sholat Jumat juga. Ya. Jadi tidak ada lagi keraguan. Wajibnya sholat 5 waktu itu sudah jelas ijma'. Ya. Kemudian siapa saja yang diwajibkan untuk sholat 5 waktu ini? Ya, sholat diwajibkan kepada muslim, aqil, baligh. Setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, yang sudah baligh dan berakal sehat. Ya, hilang salah satu di antara syarat wajib ini, maka hilang kewajiban. Bukan muslim ya tidak ada kewajiban. Muslim tapi belum baligh, belum ada kewajiban. Walaupun nanti akan diperintahkan ada pembahasannya. Tidak berakal sehat, hilang akalnya, mohon maaf ya, gila ya, sudah tidak sadar ya, pikunnya lebih sering, mohon maaf yang sudah lanjut usia, terkadang sering pikunnya sudah nggak sadar gimana ya, dalam kondisi dia
tidak sadar pikun, maka tidak ada kewajiban. Tapi kalau sedang sadar maka tetap dibimbing untuk sholat. Maka ini syarat wujub, ya, syarat wajibnya sholat muslim akil balik, laki-laki dan perempuan. Ada sebuah permasalahan tentang mengqadha sholat, mengganti sholat. Seorang kafir yang masuk Islam, mu'allaf istilahnya, seorang yang baru masuk Islam, apakah wajib bagi dia untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan selama dia kafir? Ya tidak. Tidak ada kewajiban, tidak diperintahkan untuk mengganti semua sholat yang ditinggalkannya, karena itu akan sulit sekali. Dan kenapa tidak ada kewajiban mengqadha? Ya karena ketika dia kufur itu tidak ada kewajiban, ya. Yang menjadi kewajiban dia ketika dia masuk Islam. Dan Islam, kata Nabi, yajubbu ma qablahu, Islam itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Ya, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan ketika masa kekufuran dia, ketika bersyahadat masuk Islam, maka dosa yang lalu itu dihapuskan. Seakan-akan dia baru terlahir kembali dari rahim seorang ibu, ya. Itu maha kasih sayang Allah begitu luas, ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui kewajiban sholat tadi, lalu apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Nah, ini jadi permasalahannya di zaman sekarang, karena banyak orang yang mengelalaikan, menganggap remeh permasalahan sholat, akhirnya banyak orang yang meninggalkan sholat. Ya, ada sebuah penelitian pernah saya baca. Jadi lembaga luar melakukan riset di Indonesia tentang tingkat ketaatan, ya, terutama dalam hal sholat. Ya, ternyata ya risetnya perlu dikaji lagi, tapi hasil penelitian ini menunjukkan angka yang begitu membuat kita miris, ya. Menunjukkan presentasi Muslim di Indonesia yang benar-benar menjaga sholat yang 5 waktu, ya, itu di bawah angka 5%. Yang betul-betul melaksanakan, sangat menjaga 5 waktu, ya. Sedangkan riset yang lain yang dilakukan Muhammadiyah sampai 30%. Tapi itu pun masih umum, gitu, riset dilakukan tidak secara detail apakah melakukan sholat, tapi lebih kepada sering melakukan sholat. Terkadang dia meninggalkan, itu masuk dalam kategori sering. Tapi yang betul-betul menjaga yang tadi, yang di bawah 5%, ini kan menjadi, ya, beban bagi kita, istilahnya jadi PR bagi kita semua, ya. Artinya masih banyak di luar sana, ya, orang yang tidak menjaga sholat, ya. Mungkin di antara keluarga kita, kenalan kita, teman kita ada, ya, orang yang tidak sholat. Katanya sholatnya mungkin hari Jumat saja, sholatnya pas dia nggak sibuk saja, mungkin sehari sekali, 2 kali. Ya, jadi ini perkara yang sangat penting kita bahas. Apa hukumnya? Yang pertama, dia ulama mendetailkan hukum meninggalkan sholat dibagi menjadi 2 kondisi. Yang pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban. Tarkus shalah li juhud, ya, jahidan biwujubis shalah. Mengingkari kewajiban sholat. Orang yang mengingkari kewajiban sholat ini nggak ada khilaf di antara ulama. Tidak ada perselisihan. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari, tidak meyakini kewajiban sholat, ini sudah dianggap kufur. Ya. Dianggap kufur, keluar dari agama Islam karena dia mengingkari sesuatu yang Allah wajibkan dan kewajibannya sudah tidak diragukan, sudah ijma, gitu, ya. Sama dengan kondisi orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini bahaya, ya. Dia bisa telah kafir dan ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan ada ijma di sini, tidak ada perselisihan. Di mana perselisihannya terjadi? Di bagian kedua, ya, orang yang meninggalkan sholat karena rasa malas. Dia masih meyakini kewajiban sholat, sholat itu wajib, ya, tapi dia meninggalkan dikarenakan perkara yang lain. Karena malas, apakah karena alasan sibuk, alasan tanggung di kerjaan dan lain sebagainya,
Ya. Ini yang menjadi perdebatan, perselisihan di antara ulama. Apakah dia kufur atau tidak? Ya, maka orang yang meninggalkan sholat ini karena malas dan alasan lain, tapi dia masih menganggap, meyakini sholat itu wajib. Banyak orang seperti itu ya, ditanya muslim, ya. Tahu sholat itu wajib, tahu. Ya, rukun Islam, tiangnya agama, tapi kenapa nggak sholat? Aduh malas kadang. Aduh berat ya. Aduh belum datang hidayah saya. Ya, mau nunggu dah. Belum dipanggil, mau nunggu dipanggil Allah dulu baru sholat. Nunggu disolatkan dulu gitu kan. Banyak alasannya. Orang seperti ini, mayoritas ulama, jumhur ulama menghukumi orang ini fasik. Apa artinya fasik? Keluar dari ketaatan, banyak melakukan dosa. Ini termasuk dosa besar ya. Meninggalkan satu sholat itu kan dosanya lebih besar dari zina dan minum khamar. Bayangkan satu sholat. Bagaimana dengan orang yang bertahun-tahun dia nggak sholat? Sudah berapa banyak dosa yang dilakukan kalau dihitung gitu. Ya, itu menurut mayoritas. Walaupun berpendapat ulama, mayoritas ulama dia fasik, bukan berarti itu keringanan, bukan. Di fasik ini dia sudah berada di ujung tepi jurang gitu, sedikit saja dan tergelincir dalam kehancuran. Ya, walaupun tidak dihukumi murtad ya, karena dalil-dalilnya banyak. Nanti kita akan sebutkan. Yang kedua, ini pendapatnya mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali. Kalau yang pertama kan dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mazhab yang kedua, mazhab Hambali, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat sebagian sahabat, ya, pendapat sebagian ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Mereka berkata bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, ya, mau dengan rasa malas atau alasan lainnya, nggak sholat, maka dia hukumnya kufur, kafir. Ya, tegas sini kafir. Walaupun dalam penentuan hukum itu kan yang menghukumi bukan orang-orang awam biasa, bukan. Yang bertugas memberikan hukuman ya, itu adalah hakim, qadhi. Maka qadhi ketika melihat orang yang nggak sholat dalam pemerintahan hukum Islam, itu wajib diperintah, dilaporkan. Ada istilahnya polisi hisbah, wilayatul hisbah. Ya, kalau di Aceh masih ada itu, Pak. Yang amar ma'ruf nahi munkar. Masih ada polisi hisbah ya. Dalam sejarah Islam itu ada wilayatul hisbah. Jadi tugasnya memang dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Tugas polisi ini ya mengingatkan orang-orang yang nggak sholat, ada laporan, dipanggil. Kamu nggak sholat, diperintahkan sholat, kalau tidak ada hukuman. Kalau ketika diperintahkan dia sholat, ya nggak jadi dihukum, ya dipantau, diawasi. Kalau masih nggak mau sholat, maka diberikan waktu 3 hari. Ditangkap, penjarakan, diberi waktu 3 hari. Diperintahkan bertobat. Mau nggak dia bertobat? 3 hari. Hari pertama dia masih malas-malasan, dia kedua masih malas. Hari ketiga diingatkan, kamu kalau lewat 3 hari tetap tidak mau sholat, hukumannya apa? Penggal. Hukumannya penggal, Pak. Ya. Dan dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang dihukum ini setelah 3 hari beri waktu untuk bertobat, tetap tidak mau sholat, ya, dipenggal dan mati dalam keadaan murtad, tidak disolatkan. Ngeri kan ancamannya? Ini bukan perkara biasa ini para ulama membahas seperti ini, hukum meninggalkan sholat sampai hukum penggal. Karena orang yang lebih mendahulukan egonya, nggak mau sholat, 3 hari diberikan waktu bertobat, diancam dipenggal, masih nggak mau sholat, itu kan artinya tidak ada sedikit keimanan itu. Dia lebih memilih dipenggal daripada melakukan sholat. Ya, jadi kan orang yang berarti tandanya ya sudah tidak ada sedikit keimanan, tidak ada lagi rasa takut. Kalau masih ada rasa takut, ya mending sholat.
Mau sholatnya benar mau enggak ya antara dia dan Rabbnya dan Allah. Kita hanya menghukumi secara zahirnya saja, dia sholat ya sholat. Ya, tapi nggak mau sholat sama saya sudah dikurung, dipenjarakan, diberi 3 hari ya sudah. Dibunuh dalam keadaan murtad. Kalau mayoritas ulama dipenggal juga, kalau tadi 3 hari diberikan tidak bertobat, tapi matinya tidak dalam keadaan kufur, tetap disolatkan. Itu yang menjadi perbedaan. Ya, mana yang lebih kuat? Ya Allah alam. Penulis di sini lebih condong ke pendapat yang kedua. Penulis buku ini ya, karena ya dalil-dalilnya kuat. Ya, nanti kita akan bahas nih. Ya, dan wajib bagi ulil amri, yakni ya, sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau karena malas, maka ia telah kafir. Jadi penulis lebih condong ke pendapat kedua. Dan wajib bagi ulil amr untuk menyuruhnya mendirikan sholat. Jika tetap menolak, diberi waktu 3 hari untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, maka dibunuh dalam keadaan murtad. Ya, dan tidak disolatkan. Apa dalilnya tadi sudah kita bahas. Batas pemisah. Nabi menggunakan inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pemisah antara kesyirikan kekufuran ketika meninggalkan sholat. Dikuatkan lagi dengan asar riwayat dari para sahabat. Ya. Para sahabat berkata, la nara syai'an tarkuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kufri illa tarkus shalah. Kami tidak melihat suatu perkara yang ditinggalkan di zaman Nabi, di zaman kami, para sahabat, kalau itu ditinggalkan menjadi kufur kecuali sholat. Ya, jadi banyak riwayat yang menunjukkan penguat pendapat ini. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahu tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian ya antara kami ya baina wa bainahum, antara kami dan orang-orang kaum mukminin adalah menjaga sholat. Ketika mereka meninggalkan sholat, maka sudah kufur. Walaupun sebagian ulama memahami kufur di sini kufur asghar, ya, tidak sampai keluar agama, gitu ya. Nah, tapi intinya ini perkara yang sangat berbahaya ketika seorang mudah meninggalkan sholat. Dan sikap kita bagaimana? Ini kan lebih kepada sikap. Kalau masalah hukum menentukan itu perkara hakim, qadhi, ya. Kalau kita ada keluarga teman yang meninggalkan sholat, itu bukan ranah kita untuk menghukumi. Oh, ente sudah kafir ini, tidak sholat. Jangan. Ya, karena untuk menentukan hukum, menjatuhkan hukuman kepada seseorang kan harus dinilai dari berbagai sisi. Apakah dia tahu atau tidak? Kalau tidak tahu diajarkan. Ya, tapi sampaikan ini perkara yang berat. Para ulama menghukumi bisa fasik atau kafir pilihannya. Maka sikap kita ya kepada teman keluarga yang meninggalkan sholat, kun da'iyan qabla an takun qadhiyan, gitu kaidahnya. Jadilah engkau orang yang menyampaikan, mendakwahi dia, daripada engkau menjadi orang yang menghakimi. Nah, nggak ada manfaatnya juga ya. Kalau kita hanya menghakimi tidak memberikan solusi. Jadi dakwahi itu yang paling utama kita lakukan. Sampaikan keutamaan sholat, keagungan ya. Sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya baik, amalan selanjutnya akan baik, mudah. Ya, sholat yang agama. Sampaikan perkataan para ulama ya, ancaman-ancaman meninggalkan sholat. Dosanya lebih dari dosa berzina dan dosa minum khamr. Mudah-mudahan dengan nasihat tersebut dia tersentuh. Ya. Lalu tetap doakan ya, hidayah datangnya dari Allah. Nah begitu. Jadi jangan sibuk untuk menghakimi, tapi sibuk untuk memperbaiki, mendakwahi ya, tentang keutamaan sholat. Karena ini perkara yang banyak lah ya, tidak sedikit, banyak yang mengeluhkan suaminya kadang kalau di istri tidak sholat, anaknya susah diperintah sholat, ada bapaknya yang sudah lama meninggalkan sholat, atau kadang meninggalkan, kadang sholat. Ya. Ini perkara yang penting sekali. Ya. Jangan dijadikan perkara yang biasa. Tak boleh. Ya. Ini perkara yang musibah besar ya kalau kita mendengar keluarga kita ada yang tidak sholat. Itu lebih besar dari kita hanya mendengar sebuah berita bencana. Ya, kalau kita dengar dia terkena sakit harus dioperasi, kita kaget kan? Wah, perhatian sekali. Ya. Tapi ketika mendengar ada salah seorang saudara nggak sholat, seakan-akan
Nah, biasa saja. Ini masalah besar sebetulnya. Nggak sholat itu kan. Kalau orang kena sakit, meninggal dalam keadaan iman, ya mudah menjadi penggugur dosa. Ya, tapi orang yang tidak sholat, mati dalam keadaan meninggalkan banyak sholat, coba. Bagaimana itu akan diadili nanti di hari kiamat ya. Maka ini perkara yang penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian jemaah, hukum sholat bagi anak-anak. Jadi salah satu syarat kan balik, syarat wajib balik ya. Kalau anak-anak yang belum balik bagaimana? Apakah diperintahkan sholat atau tidak? Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr sinin. Dan hukumlah mereka, pukullah mereka kalau meninggalkan sholat ketika mereka usianya 10 tahun. Ada 7, 10 tahun. Ada 3 tahun itu proses menanamkan kebiasaan pada anak. Artinya ketika usia 7 tahun itu metodenya hanya ajakan, perintah dan ajakan dan contoh dari bapaknya dan keluarganya. Tidak boleh ada punishment, tidak boleh ada hukuman. Ya, di usia 7 sampai 10. Kenapa? Karena kalau ada paksaan, ada hukuman nih, kamu kalau nggak sholat, anak masih usia 7 tahun, kelas 2, kelas 3 misalnya. Nggak sholat, ya nanti dipukul ya. Sholat nggak dapat uang jajan ya. Nggak sholat, nanti nggak dibawa jalan-jalan ya. Ini ancaman-ancaman seperti ini hanya akan membuat apa? Trauma pada anak, terganggu psikologinya ya. Yang apa yang harus dianjurkan? Diajak, diperlihat, ajaknya ke masjid yuk. Ya, kita lihat bagaimana sholat berjamaah ya. Diajarkan dulu adab-adab ke masjid, nggak boleh berisik ya. Jangan lari-lari nanti ketika sholat, begitu. Diberi contoh sholat sunnah di rumah ya. Maka dari itu kan rumah itu harus dibiasakan dihidupkan ya, dengan sholat-sholat sunnah agar anak melihat ya, contoh dari orang tuanya. Ketika azan, bapaknya sudah siap-siap wudu berangkat ke masjid. Anak melihat, memperhatikan. Jadi ketika diperintah sholat, dia akan ikut karena melihat orang tuanya melakukannya. Tapi kalau tidak ada contoh, ya hanya merintah saja, kamu cepat sholat. Bapaknya masih pegang HP gitu kan. Ibunya cepat sholat, masih nonton TV. Gimana akan menjadi anak yang taat gitu kan, tidak diberi contoh yang baik. Maka 3 tahun tersebut manfaatkan, 7, 8, 9 sebelum masuk 10 tahun, manfaatkan itu momen-momen untuk memberikan arahan contoh kepada anak. Jadi ketika usianya 10 tahun balik ya, kurang lebih, mungkin ada yang sebelumnya, sekarang ya 9 tahun ada yang sudah balik. Ketika diperintahkan dia sudah siap ya, karena prosesnya tadi kan memang dari usia 7 tahun ya. Dan kalau di usia 10 tahun itu meninggalkan, maka ada hukuman, biar dia tahu ini tanggung jawabmu, kewajibanmu. Dan hukumannya dipukul pun pukulan yang tidak boleh berbekas ya. Pukulannya tujuannya untuk memberikan adab, bukan tujuannya untuk mengazab. Antara adab dan azab ini beda 1 huruf doang ya. Adab ini azab ya, jangan tujuannya marah, birotan pukul ya sampai berbekas ya. Orang tua kita dulu mungkin ada yang merasakan ya. Zaman ini nggak boleh sebetulnya dalam tuntunan syariat pukul tapi tidak berbekas, dan tidak boleh memukul muka, tidak boleh dalam Islam itu ya. Termasuk hukuman kepada istri yang tidak taat, itu kan dalam Al-Quran disebutkan, wadribuhun, pukullah istri-istrimu kalau tidak taat setelah menasehatinya, meninggalkannya di kamar tidurnya, masih tidak taat pukul, tapi dengan tidak pukulan yang tidak berbekas ya. Pukulan yang tidak dipukulkan pada daerah wajah, pukul tangannya, kakinya ya. Nak, mohon maaf abi pukul ya kamu, walaupun abi sayang kamu, abi pukul karena kamu meninggalkan sholat sudah usia 10 tahun, biar dia paham. Itu harus kita lakukan tegas begitu ya. Karena kalau tidak seperti itu, dibiarkan saja, biarinlah masih kecil. Kadang nggak begitu ya, sebagian orang tua. Kenwe budak keneh sudah istilahnya.
Padahal udah kelas 6, udah SMP bahkan masih sering meninggalkan sholat, biarin aja masih kecil. Padahal sudah balik. Ya. Akhirnya apa? Sudah dewasa, disuruh sholat susah, ngelawan. Nah, sekarang siapa yang repot? Orang tuanya sendiri. Karena nggak mau repot ketika dia kecil, akhirnya repot ketika sudah besar. Ya, maka pendidikan yang paling baik ketika usia dini, ya, seperti mengukir di atas batu. Mendidik anak yang masih usia dini itu akan tetap, ya, bekasnya jelas. Tapi kalau mendidik di usia sudah dewasa, sudah besar, ya seperti mengukir di pasir, ya. Kena ombak hilang, sulit gitu ya. Maka ini anjuran kita untuk memperhatikan juga, ya, mengajarkan sholat kepada anak, mulai dengan berdialog. Ya. Anak-anak sekarang kan begitu ya, selalu mencari kenapa sih harus sholat. Ya. Banyak orang sholat tapi hidupnya susah juga. Nah, pikirannya gitu, kritis ya. Anak-anak sekarang kita harus pintar juga. Ya, sholat itu sebagai bentuk syukur kita. Allah nggak butuh sholat kita, ya, tapi kita yang butuh. Ya, Allah akan membukakan pintu rizki, ya, Allah akan berikan keberkahan. Ini kewajiban kita akan dihisab di hari kiamat. Jelaskan makna sholat itu seperti ini, ya, maknanya kita betul mendekatkan diri pada Allah. Jadi dia melakukan dengan penuh kesadaran, bukan hanya sekedar tuntutan, takut bapaknya, ya, dan lain sebagainya, tapi kesadaran diri sendiri. Kalau sudah muncul kesadaran, kita nggak akan repot nyuruh-nyuruh. Dia sadar sendiri, sudah azan, siap-siap. Ya, jadi ada tumbuh rasa cintanya kepada Allah. Bentuk sayang dia kepada Allah, cinta dia kepada Allah adalah dengan sholat. Nah, sampai di sini jemaah tentang kedudukan dan hukum sholat. Sebelum berpindah ke slide berikutnya, ya, tentang azan dan iqamah, mungkin ada pertanyaan. Silakan jemaah. Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mungkin ada perincian terkait dengan hukumnya. Ya. Ini kaitan dengan sembelihan, misalnya. Ya. Karena kan beberapa misalnya kalau kita melaksanakan kurban, kita suka memanggil jaga dari luar nih. Ketika dilaksanakan kegiatan bisa didapatkan si jaga itu tidak sholat sampai selesai kegiatan. Ya. Ya, ini betul berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Jadi kalau pendapat pertama menghukumi fasik, sembelihannya tetap dianggap halal, walaupun ya tidak afdol gitu ya, karena orang yang sembelih itu seharusnya orang yang menjaga sholat, orang yang soleh lah gitu ya. Kalau kita ingin menjadikan kurban kita ini diterima dalam kondisi terbaik, pilih orang-orang yang soleh gitu ya. Tapi kalau pendapat kedua yang menghukumi itu kufur, maka otomatis sembelihannya pun tidak diterima, karena salah satu syarat penyembelihan adalah muslim yang menyembelih. Ya, dampaknya banyak ke hukum-hukum yang lain, bukan sembelihannya saja, hukum pernikahan. Bayangkan kalau suami istri, ya, salah satunya nggak sholat, suaminya nggak sholat misalnya. Pendapat kedua, kufur, otomatis pernikahannya menjadi batal, tidak sah. Mohon maaf, hubungan yang dilakukan di atas pernikahan tidak sah, nanti akan menjadi perzinahan. Repot kan? Nah, itu masalahnya. Banyak orang mengeluh, suami saya nggak sholat. Kenapa sebelum menikah tidak diperiksa dulu? Tidak dicek dulu? Nah, itu. Dia nanyanya gaji per bulan berapa, kerja di mana. Orang tuanya nanya begitu kan. Datang ke rumah, kamu kerjanya apa? Yang pertama kali ditanya. Gajimu sebulan berapa? Sudah punya rumah belum? Nah, jangan coba-coba berani lamar putri saya. Nggak ditanya sholatnya. Akhirnya ketika sudah menikah, terjadilah itu kan. Karena Nabi berikan arahan, fadfar bidzatid taribat yadak. Pilihlah yang beragama, maka akan kau dapatkan kebahagiaan.
Ya, itu prosesnya ya hasil akhirnya karena salah di awal gitu loh. Kenapa nggak dicek sholatnya gimana ini? Subuhnya berjamaah enggak? Cek sama orang tuanya, ya dilihat ke masjidnya, ya, nggak ada nih 1, 2, 3 hari nggak ada jamaah, ada jangan. Ini bukan calon menantu yang baik yang sholat. Begitu indikatornya dari sholat. Ya, maka kembali ke hukum tadi. Jadi hukum meninggalkan sholat itu ya dampaknya ke hukum-hukum yang lain. Bahkan ke warisnya juga kan nanti. Ke warisnya ya tidak menjadi waris itu. Anak-anaknya kalau sudah dianggap kufur ya. Karena muslim tidak mewarisi kafir, kafir tidak mewarisi muslim. Ya. Ya begitu masalah jagal, pilihlah jagal yang taat beribadah gitu ya. Ya. Agar sembelihan kita pun diterima oleh Allah. Gitu, mudah-mudahan jelas. Masih ada jamaah pertanyaan? Ini saya tanya mau lanjut atau ya sudah gelisah gini semua ini. Sudah 5:30 ini. Sudah lewat waktu syuruk. Mau lanjut atau cukup? Cukup? Oh, oke lah, cukup. Kita ada kegiatannya. Ya cukup. Jadi hukum azan dan iqamah ya kita mungkin akhirkan ke pekan depan ya atau 2 pekan lagi. Insya Allah nanti file rangkumannya sudah saya buatkan ya. Nanti saya kirim ini. Kita ringkas sedikit untuk mereview. Pengertian sholat tadi doa secara syar'i ibadah, ucapan perbuatan tertentu ya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kedudukan sholat rukun Islam, sebaik-baik amalan, batas pembeda antara keislaman dan kufuran, sholat hati yang agama. Keutamaan sholat adalah cahaya, menghapus dosa, jalan menuju surga. Hukum melaksanakan sholat wajib di dasar Al-Quran dan Sunnahnya. Dan ijma, siapa yang wajib sholat, muslim, balik, akil, perempuan dan laki-laki. Hukum mengqadha sholat tidak ada kewajiban bagi orang kafir. Tapi bagi orang yang muslim, misalkan dia sudah lama meninggalkan sholat, alhamdulillah taubat. Taubat dia, hijrah, dapat hidayah. Kira-kira wajib qadha atau tidak? Dia muslim. Nah ini di perbedaan pendapat antara ulama. Mazhab Imam Ahmad dan dikuatkan oleh ulama lain bahwasannya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur, kemudian dia bertobat, maka tidak ada kewajiban mengqadha. Kewajiban dia apa? Bertobat dan memperbaiki dirinya, keislamannya, banyak beramal soleh. Dengan amal soleh itulah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Pendapat yang lain sebagian ulama Syafi'iyah ya, menyarankan untuk mengqadha kalau tahu jumlah yang dia tinggalkan. Ya. Bayangkan kalau setahun 2 tahun ya. Memang berat. Cara pelaksananya gimana? Ulama Syafi'i menunjukkan kalau setiap sholat dia sholat lagi untuk mengqadha sholatnya. Terus itu dilakukan. Kalau dia tahu ini 1 tahun 2 tahun saya tinggalkan ya sudah selama kalau lebih 1 tahun 2 tahun dia selalu sholat yang hari ini juga setelahnya sholat mengqadha. Cuman ya pendapat ini juga dikritisi oleh sebagian ulama lain karena tidak ada dalil yang tegas. Tidak ada dalil yang kuat secara jelas kewajiban mengqadha bagi orang yang meninggalkan secara sengaja. Bukan artinya ini keringanan, bukan. Bahkan tidak ada qadha itu menunjukkan apa? Itu perkara yang berat. Artinya tidak bisa dia ganti kesalahannya kecuali dengan bertobat yang benar. Karena kalau qadha bisa diqadha itu kan artinya kesalahan dia digugurkan. Ya. Kafaratnya itu mengqadha. Tapi kalau tidak ada qadha itu artinya nggak bisa karena sholat ini ada waktunya. Ketika itu wajib menjadi kewajiban bagimu, kamu tinggalkan secara sengaja tanpa ada uzur, kamu sudah melalaikan yang wajib. Dan tidak ada kesempatanmu untuk mengganti sholat ini. Apalagi sudah 1 tahun, 2 tahun, tahunan ya. Maka kewajiban dia apa? Bertaubat, taubatan nasuha, memperbaiki amal solehnya, jaga sholatnya sekarang, perbanyak sedekah, ya, karena sedekah itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana air memadamkan api. Ya, itu pendapat yang Allah alam lebih kuat
Dan itu lebih mendekati kepada kemungkinan orang bisa tetap istiqomah. Bayangkan kalau orang baru taubat, ya, sampaikan kamu wajib mengqadha juga sholatmu yang bertahun-tahun itu, ya, kira-kira bagaimana? Berat rasanya, berat, ya. Maka biarkan dia untuk memperbaiki sholatnya dulu, ya. Arahkan untuk memperbanyak amal soleh. Ya. Hukum orang meninggalkan sholat tadi kita bagi dua, mengingkari kewajiban jelas kafir, malah sengaja juga dihukumi kafir kalau pendapat penulisnya, walaupun mayoritas ulama menghukuminya fasik. Pemerintah memerintahkan diberi waktu 3 hari bertaubat, jika tetap menolak dihukum mati sebagai murtad. Hukum salat bagi anak-anak 7 tahun diperintahkan, ya, sebagai latihan. 10 tahun boleh dipukul sebagai bentuk disiplin dan tidak memukul daerah wajah dan tidak berbekas. Ya, ini yang bab azan dan iqamah insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Cukup jelas jamaah? Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan yang untuk menjaga mendirikan sholat, ya. Setelah mengetahui keagungan keistimewaan, maka tumbuhkan, karena salah satu cara mendapatkan sholat yang khusyuk itu dimulai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada ibadah sholat. Kalau orang sudah betul-betul mengagungkan sholat, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Sebelum azan dia sudah bersuci, dia sudah berusaha memakai pakaian terbaik ketika mau menghadap Allah, berjalan kaki dengan tenang, ya. Dia akan melakukan secara maksimal. Itu dimulai dari ta'zim, pengagungan kita kepada Allah dan kepada salat. Sejauh mana pengagungan kita, maka sebesar itu pula kekhusyuan akan kita raih. Ya Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.